Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Restiani Modah. Saya adalah mahasiswa program studi magister kebijakan publik dan governansi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai otonomi khusus Papua dari transfer kebijakan simbolik menuju keadilan partisipatif. Pertama-tama kita akan membahas mengenai dimensi masalah otonomi khusus Papua. Salah satu persoalan utama dalam implementasi otonomi khusus Papua adalah resistensi elit lokal terhadap dominasi pemerintah pusat. Banyak kebijakan strategis dan pengolahan anggaran dikendalikan oleh pemerintah pusat. Resistensi ini juga didorong oleh munculnya ketegangan politik antara elit lokal Papua yang menginginkan pengakuan identitas dan kedaulatan kultural dengan elit nasional yang memandang Papua sebagai bagian dari integrasi nasional yang tidak boleh dinegosiasikan. Kegagalan dalam policy transfer kali ini dipicu oleh ketidaksesuaian aktor dan struktur kekuasaan yang terlibat, di mana penerima kebijakan justru memiliki kepentingan berbeda dari pemberi kebijakan. Selain itu, besaran dana otsus yang dialokasikan tidak diimbangi dengan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat asli Papua. Sejak 2002 hingga 2022, lebih dari 126 triliun dana otsus telah dikucurkan. Namun indeks pembangunan manusia Papua tetap menjadi yang terendah di Indonesia. Lebih dalam lagi, ketiadaan mekanisme partisipasi masyarakat adat dalam desain maupun evaluasi kebijakan otsus telah menyebabkan kebijakan ini kehilangan legitimasi di mata publik. Komnas HAM pada 2021 menyebutkan bahwa masyarakat adat Papua merasa ditinggalkan dalam perumusan kebijakan publik yang menyangkut langsung kehidupan mereka. Pada akhirnya, ketiga dimensi ini membentuk lingkaran setan, yaitu dominasi pusat menimbulkan resistensi elit lokal, resistensi tersebut tidak diartikulasikan melalui mekanisme representatif yang sah, dan akhirnya menurunkan efektivitas penggunaan dana serta menyingkirkan suara masyarakat adat. Selanjutnya, masuk dalam analisis teoritika kegagalan otsus Papua. Kegagalan implementasi kebijakan otsus Papua dapat dianalisis melalui pendekatan policy transfer theory, khususnya kerangka yang dikembangkan oleh Evans pada tahun 2004. Dalam teori ini, policy transfer didefinisikan sebagai proses di mana pengetahuan tentang kebijakan, administrasi, institusi, dan ide dari satu waktu atau tempat digunakan dalam pengembangan kebijakan di tempat lain. Nah, dalam konteks Papua, dapat dikatakan terjadi incomplete transfer. Ini pengadopsian elemen-elemen kebijakan dari model federal seperti Papua Nugini dan Timor Leste secara simbolik tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh konteks sosial, politik, dan kelembagaan lokal. Model federal yang menjadi inspirasi otsus Papua memang mengandung unsur otonomi legislatif, pengelolaan sumber daya alam, dan pengakuan identitas etnis, tetapi dalam praktiknya, sebagian besar aspek tersebut justru didominasi kembali oleh kekuasaan pusat. Hal ini menciptakan kesenjangan antara norma kebijakan dan realitas implementasi. Lebih lanjut lagi, terjadi fenomena elite capture dalam struktur pemerintahan daerah di Papua. Dana dan wewenang otsus lebih banyak dikuasai oleh elit politik lokal yang memiliki kedekatan dengan pemerintah pusat, bukan oleh masyarakat adat yang menjadi target utama kebijakan. Struktur kekuasaan yang tetap sentralistik juga menjadi hambatan besar dalam pencapaian tujuan desentralisasi asimetris. Hal ini terlihat jelas dalam relasi antara pusat dan Papua, di mana otonomi tetap dikendalikan melalui mekanisme fiskal dan regulasi dari Jakarta. Selanjutnya, ada rekomendasi kebijakan. Salah satu strategi untuk mengatasi kegagalan kebijakan otonomi khusus Papua adalah mengadopsi pendekatan co-creation dalam perumusan ulang kebijakan, yaitu dengan melibatkan secara aktif masyarakat adat sebagai subjek, bukan objek kebijakan. Partisipasi masyarakat adat bukan hanya etis, melainkan juga strategis. Oleh karena itu, perlu dibentuk forum musyawarah berbasis wilayah adat seperti di wilayah Lembah Baliem, di suku Dani, Mipago, Animha, Domberai, dan wilayah adat lainnya di tanah Papua. Pendekatan ini akan menjamin bahwa mekanisme penyusunan ulang kebijakan otsus sesuai dengan struktur sosial dan identitas kolektif orang asli Papua. Parasman menegaskan bahwa dalam masyarakat pasca kolonial, kebijakan yang mengabaikan struktur adat akan cenderung menciptakan konflik daripada solusi. Tidak hanya itu, keterwakilan non-elit seperti perempuan adat, pemuda, dan tokoh agama harus dijamin secara institusional dalam proses kebijakan. Dalam konteks Papua, representasi non-elit sangat penting karena sejarah marginalisasi perempuan dan kelompok sipil dalam arena politik formal sangatlah kuat.
Pendekatan co-creation ini bertujuan untuk menyeimbangkan relasi kuasa antara negara dan komunitas lokal. Desain ulang kebijakan Otsus berbasis co-creation dapat menjadi jalan keluar untuk memulihkan legitimasi kebijakan dan memperkuat kepercayaan masyarakat Papua terhadap negara. Selanjutnya juga ada rekomendasi tambahan. Dalam upaya memperbaiki implementasi Otsus Papua ini, pendekatan struktural perlu dilengkapi dengan mekanisme pengawasan partisipatif yang kuat dan independen. Salah satu langkah kunci adalah dengan melakukan audit partisipatif atas penggunaan dana Otsus yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat independen. Seperti dijelaskan oleh Dwi Fedi pada tahun 1994, pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan dana, tetapi juga sistem kontrol sosial yang memastikan keterlibatan publik dalam pengawasan. Selama ini, dana Otsus yang nilainya mencapai lebih dari 126 triliun seringkali tidak diketahui penggunaannya oleh masyarakat Papua sendiri. Oleh karena itu, pelibatan LSM di independen seperti Papua ITUK dan Jaringan Damai Papua dapat menjembatani proses ini agar lebih transparan dan berorientasi pada warga. Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi berkala oleh lembaga non-pemerintah seperti BPK, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Peran lembaga negara seperti BPK ini harus diperkuat dengan melalui keterlibatan aktor eksternal dalam menyusun indikator evaluasi agar tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif. Sebagaimana dijelaskan oleh Garcia Zamor, monitoring yang hanya dilakukan dari atas tanpa akuntabilitas horizontal akan gagal menilai dampak kebijakan terhadap masyarakat lokal. Dalam konteks Papua ini, keterlibatan lembaga berbasis komunitas seperti gereja, komunitas adat, dan pemuda sangat penting dalam pemantauan kebijakan. Menurut Loveman, keberhasilan pembangunan administrasi sangat ditentukan oleh keberadaan aktor negara yang dipercaya publik. Pemuda Papua dan organisasi adat seperti Dewan Adat Papua juga perlu dilibatkan sebagai mitra strategis, bukan hanya simbolik. Dengan memperkuat mekanisme pengawasan dari luar pemerintah, reformasi kebijakan Otsus Papua dapat lebih responsif terhadap aspirasi lokal dan mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangannya. Selanjutnya ada footage mengenai Otsus Papua yang Forum pertemuan yang digagas Ketua Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Nabire Sokrate Sayori digelar di Koyakoso, Kota Jayapura, Rabu 26 November 2020. Dalam pertemuan tersebut, semua tokoh menyepakati dilakukannya audit dana Otsus Papua yang telah dikucurkan pemerintah pusat. Kami meminta secara langsung kepada pemerintah pusat untuk melakukan audit menyeluruh penggunaan dana otonomi khusus di Papua serta melakukan evaluasi menyeluruh program otonomi khusus di tanah Papua. Dengan demikian, otonomi khusus tetap harus dilanjutkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat di Papua. Rencananya, setelah pertemuan tersebut, keempat tokoh ini akan menghadap ke Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan aspirasi terkait perpanjangan dan audit Otsus tersebut. Sekarang kita masuk dalam bab kesimpulannya. Kebijakan otonomi khusus ini telah berjalan lebih dari 2 dekade, namun hasilnya masih menyisakan pertanyaan mendasar seperti mengenai efektivitas legitimasi dan keberlanjutannya. Dalam perspektif policy transfer, kebijakan yang hanya mengadopsi struktur luar tanpa internalisasi konteks lokal cenderung menjadi simbol politik semata. Seperti dijelaskan oleh Evans, yaitu transfer kebijakan yang bersifat kosmetik akan berakhir sebagai alat simbolis tanpa kekuatan transformatif. Otsus Papua tidak cukup hanya menjadi penanda adanya perhatian negara terhadap wilayah pinggiran, tetapi harus menjadi medium nyata untuk redistribusi kekuasaan dan keadilan sosial. Dengan menggeser paradigma Otsus dari elite-oriented and technocratic decentralization menuju participatory and culturally informed autonomy, negara dapat memperbaiki hubungan yang selama ini renggang, di mana keadilan bukan sekedar tujuan kebijakan, tetapi prasyarat dari keberlanjutan nasional. Kemudian berikut ini adalah daftar referensi yang saya gunakan dalam penyusunan materi. Sekiranya cukup sekian penyampaian materi dari saya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembangunan dan transfer kebijakan pada program studi Magister Kebijakan Publik dan Governansi di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia di bawah bimbingan Bapak Visnu Juwana, MA PhD, Bapak Dr. Filosofi Reza Faturrahman MPP dan Profesor Dr. Muhammad Rusadik MPM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.